Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhususan li muallif hadzal kitab Al Habib Abdullah Balwi Al Haddad wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa ala ali mazwajin wa dzurriyyati wa ahli baiti wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna Allah ta'ala yahmina bi li jamil aliyati sa'ali jamil ala fil Indonesia li jamil ala fid dunya radhiyallahu anhum wa sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumiduna bi madadi ma yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqadhi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang masalah ilmu yang tidak diamalkan. Sebelumnya kita membahas tentang keutamaan ilmu dan orang alim. Jadi keutamaan ilmu dan orang alim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ilmu yang tidak diamalkan. Nah, sebelum ini sudah dijelaskan bahwasanya sebisa mungkin perumpamaan antara orang yang bodoh tidak mau belajar dan perumpamaan orang alim tapi yang tidak mau mengamalkan itu ibaratnya mereka yang menjadi seorang hamba kanggo wong bodoh iku dikei buku, dikei kitab, dikei panduan untuk bisa melaksanakan tapi gak gelem diwaca, gak gelem didelok. Lek wong alim iku gelem maca, gelem delok tapi gak gelem nglakoni. Nah, kedua hal ini sama-sama tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seumpama kita lah punya karyawan sudah dikasih panduan kok gak omongane awake dhewe ku gak dirungokno, kira-kira orang ini mau bekerja kepada kita apa ndak sih? Kan seperti itu. Kita sebagai seorang majikan dalam logika akal manusia. Nah, Habib Abdullah Balwi Al Haddad menggambarkan mereka itu seperti itu. Di wong alim gak ngamalno ilmune, terus orang bodoh tidak mau mempelajari ilmunya. Itu seperti itu cara Habib Abdullah Balwi Al Haddad memberikan perumpamaan. Tapi dibanding antara keduanya, antara orang bodoh dan orang alim, itu tetap lebih mulia orang alim. Karena si orang alim ini sudah punya satu step menghargai majikan dengan buku panduan yang sudah diberikan. Minimal gelem moco. Lala wong bodoh gak gelem moco kan seolah-olah gimana gitu loh. Sekarang kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang orang alim yang tidak tahu tidak mengamalkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa'lam ngertiya sapa sira annal alim asa temene wong kang alim. Alladzi la ya'malu kang ora gelem ngamal sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim. Iku maslubul fadilah. Iku maslubul fadilah wong kang niyak-niyakne maring keutamaan. Falayam bagi moko ora sayugya lahu kedue alim. Apa sing bagi ayak taro yen to ora kebujuk sapa alim bima kelawan perkara waroda kang tumeka apa ma anilai saking Gusti Allah.
Wa an rasulihi lan saking utusane Gusti Allah fi fadlil ilmi saking ing dalem urusan keutamane ilmu. Wa yuwahimu lan wa yuwahimu lan duwe tawahum, duwe apa? Tawahum itu prasangka. Wa yuwahimu lan duweni prasangka sapa alim nafsahu ing awak dhewe ne alim. Anau sak temene alim iku dakhilun wong kang mlebu. Fi dzalika ing dalem mengkono mawarada anillah wa anin rasulih. Bimujarradil ilmi kelawan meligine ilmu. Min ghairi amalin kelawan saking tanpa amal. Hey. Waqad qala alaihi salatu wassalam. Waqad qala alaihi salatu wassalam lan teman-teman dawuh sinten Kanjeng Nabi as-salatu ta tambahin rahmat takzim wassalamu lan keselamatan. Iku alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Ta'allamu ma syi'tum. Fallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu bihi. Ta'allamu bibinawa sapa sira ma ing saben-saben ilmu. Ma ing ilmu syi'tum kang ngersakno sapa sira ing ma. Wallahi moko demi Allah la yuqbalu ora den trimo apa ma mingkum saking sira hatta ta'malu hingga iso padha ngamal sapa sira kabeh bi kelawan ma. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi muga iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu ta tambahi rahmat takzim wassalamu lan keselamatan ing atase Kanjeng Nabi. Apa dawuh Kanjeng Nabi manis dada man utawi sapa wonge iku isdada tambah-tambah sapa man apane ilman ilmune walam yasdad tetapine ora gelem tambah ora gelem dadi tambah apane hudan pituduhe lam yasdad moko ora bakal dadi tambah sapa man minallahi saking Gusti Allah illa bu dan angin nambahi ato. Itu yang sebenarnya harus diingat. Wa inna ma sorolan angin pastine dadi opo al ilmu iku bitil kal manzilati tetep kelawan mengkono pangkat arrofiati kang dukur indallahi mungguh gustane Gusti Allah iku lima krana perkara fi kang iku tetep ing dalem mak minal manfaati bayane saking manfaat al amati kang luhur al amati kang umum li jami' ibadillahi mahring sak kabehane kawulane Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah. Oke, keterangannya kayak gini. Setelah kita tahu bahwasanya keutamaan orang yang alim di sisi Allah itu begitu besar sampai yang bisa menetapkan keadilan atau orang yang bisa memiliki harapan. Ya, orang yang bisa memberikan keadilan. Setelahnya Allah utusan derajat berikutnya itu adalah orang yang alim. Sampai seperti itu Allah meninggikan derajatnya orang yang alim. Cuman hal itu ya kan, orang kalau sudah alim tapi tidak mau beramal, itu berarti dia sedang tertipu dengan keutamaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Tertipu dengan keutamaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Maka kita jangan seperti itu. Jangan sampai, kata Habib Abdullah Balwi Al-Haddad, jangan sampai seorang alim itu merasa bahwasanya dirinya itu sudah masuk pada derajat yang tinggi, ya murni karena ilmunya tanpa melakukan amal. Jadi ojo gak usah sok-sokan mulai sampean alim terus gak gelem podo ae Pak Bos. Podo ae.
Malah engkok di emburi itu dijelaskan orang alim gak gelem ngelakoni ilmu nih bos, neraka nih paling ngarep. Iya kan? Pangkatnya juga paling tinggi, tapi ketika dia tidak mau mengamalkan, maka dia lebih dulu dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Tapi mereka dimasukkan terlebih dahulu ke api neraka itu juga bagian dari memuliakannya Allah kepada seorang yang alim. Maka ketika dia sudah mulai terlena dengan janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah akan keutamaan orang yang alim, hendaklah dia terus berupaya untuk mau mengamalkan ilmu yang sudah ia miliki. Kalau dia terlena dengan janji-janji Allah dan janji-janji utusan, yo gak popo, cuman yo jangan hanya ambil yang meninggikan derajatnya saja gitu loh. Tapi ketahuilah juga bahwasanya ada hadisnya Rasulullah yang mengatakan, belajarlah kalian. Ta'allamu ma syi'tum fallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu bihi, kata Rasulullah. Belajarlah kalian sekehendak kalian mau, maka sesungguhnya demi Allah tidak akan pernah diterima apa yang kalian miliki sampai kalian bisa mau mengamalkan. Itu yang pertama hadisnya Rasulullah. Jadi kita mengambil dalil yang dari Rasulullah dan dari Gusti Allah, jangan ambil separuh. Wong alim iki mulya kaya ngene kene. Menenge wong alim, diamnya orang alim itu lebih utama dari ibadahnya orang yang bodoh. 1000 dari sholatnya atau ibadahnya orang yang bodoh. Iya kan? Kan itu kemuliaan orang alim. Loh, tapi jangan lupa pula ancaman Allah, ancaman Rasulullah dalam hadisnya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua ilmu yang kalian miliki sampai kamu mau mengamalkan. Itu satu. Untuk perbandingannya, artinya ketika kita diberi karunia oleh Allah berupa kealiman, agar kita tidak menjadi orang sombong dan terus mau berusaha untuk mengamalkan. Hadis yang kedua kata Rasulullah, man izdada ilman walam yazdad huda walam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi dia tidak bertambah petunjuknya, artinya petunjuk itu ilmu yang diamalkan, berarti dia sudah mendapatkan petunjuk. Ilmu itu bagian dari petunjuk. Jadi bidayatul hidayah itu adalah ilmu itu tadi. Pengetahuan yang kita miliki itu merupakan bidayatul hidayah. Nah, petunjuknya itu adalah ketika kita sampai sanggup untuk mengamalkan. Itu adalah petunjuk. Nah, orang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, kata Rasulullah, maka lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da. Maka tidak jarang orang itu tidak akan semakin dekat, tapi justru malah semakin jauh. Makanya kadang alasannya wong-wong alim kanggo wong-wong sing ahli ibadah, iya kan macam-macam. Ya wis lakoni awakmu. Ya, ini berbicara kepada diri pribadi, bukan ngomong sampean. Ini berbicara kepada diri pribadi. Karena memang seperti itu, gitu loh. Orang bodoh mungkin ibadahnya satu malam, ya kan. Kita orang alim cukup mengambil satu ibadah tapi bisa mengalahkan ibadahnya mereka yang sampai dilakukan satu malam. Bisa kita karena menemukan banyak. Tapi ketika itu tidak dikerjakan, maka hancurlah keilmuan yang sudah ia miliki, gitu loh. Hancur, Pak. Itu kata Habib Abdullah Balil-Haddad. Kenapa kok seperti itu? Kata Habib Abdullah Balil-Haddad, innama shara al-ilmu bitilkal. Kenapa kok sampai seperti itu? Ilmu begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang memiliki ilmu, yang tidak lain karena kemanfaatan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Ketika dia mau mengamalkan, itu sangat bermanfaat untuk orang pada umumnya. Manfaat sampai dia berada di tengah-tengah antara derajatnya para nabi dan derajatnya kaum muslimin, karena dia satu-satunya orang yang bisa mengantarkan apa yang telah dibawa para utusan. Karena utusan itu, karena para nabi dan para utusan itu mewariskan ilmu pengetahuan, dan orang alim inilah yang akan menjadi perantara untuk bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh semua para nabi, untuk bisa diikuti
oleh makhluk atau umat yang berada di bawahnya. Kayak gitu. Nah, lek gak diamalno ya wis bar ceritane. Cuman tetap di sisi oleh Allah, orang alim itu tetap lebih mulia daripada orang yang bodoh. Cuman ndak boleh jumawa. Ngono lho. Cuman mangkane gak entuk jumawa, diireni gak apa-apa. Nggih diireni wong alim diireni gak apa-apa. Enak men dadi wong alim. Iya, enggak apa-apa. Diireni wong alim enggak apa-apa. Cuman bagi sampean yang diberi anugerah pengetahuan, diberi anugerah oleh Allah kesempatan untuk mau mengaji, iku ojo jumawa, ojo ngrumangsani. Makanya ada istilah Jawa itu entuk rumangsa, cuman ojo rumangsa bisa. Entuk bisa rumangsa cuman ojo rumangsa bisa. Ada seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Orang yang alim tapi yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dia khawatirkan dia akan semakin jauh dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya adalah wa idza lam yantafi moko yang dalam arekalane ora manfaat sapa al alimu wong kang alim bi ilmihi kelawan ilmune alim fi nafsi kanggo awak dhewe ne alim fa kaifa moko ale kaya apa yang tafiu bisa ngalap manfaat bi kelawan alim sapa ghairuhu liyane alim. Ketika orang alim itu sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia miliki, lalu bagaimana orang lain? Orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia miliki, sementara dia sendiri itu tidak bisa memberikan ilmu yang ia miliki, itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Lek wis wong alim iku kan duwe ilmu, tapi ilmune gak ngamal. Kan berarti kan apa yang sudah dimiliki kan dia tidak bisa memanfaatkan. Kalau dia sendiri yang punya saja tidak bisa memanfaatkan, lalu bagaimana orang lain bisa mengambil manfaat dari dirinya gitu loh. Itu logika yang dibangun oleh Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad. Ya gak bisa ditolak. Lek sik gelem ngajar, ya mungkin lek sik gelem ngajari, ya mungkin dari pengajarannya itu dia bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Lek gak gelem ngajar ngelakoni ora penggaweane padha karo liyane. Apa terus? Tapi sampean jangan bilang yo lek ngono mending ilmune titik tapi diamalno. Jangan bilang kayak gitu. Karena cita-cita pengharapan itu harus berupa pengharapan yang baik, sing gak setengah-setengah, sing gede sekalian, sing akeh sekalian. Krana pangeran iku Rahman karo Rahim, rugi lek njaluk titik-titik, njaluk sing akeh sekalian. Jadi ya Allah duwe alim, ya Allah paringi aku lo kealiman, ya Allah berikan kami kealiman dan berikan kami kemampuan untuk mengerjakan. Ojo ndonga ya Allah mboten napa-napa kersane meskipun kedik-kedik ilmu kula mugi-mugi saged damel. Jangan seperti itu. Mintanya tetap yang banyak. Oke, lanjut. Fa'rif, moko ngerti ya sapa sira? Man ing uwong hahuna ing dalem kene panggonan. Fa'rif butlanal fadilati ing kebatale keutamaan fi hakiman ing hake wong yaklamu kang ngerti sapa man wala yakmalu tetapi ini ora gelem ngamal sapa man. Maka dari sini sampean harus bisa mengetahui betapa hancurnya keutamaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada seorang yang alim ketika dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Waqat qalalan teman-teman dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi muga ku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu ta tambane rahmat taklim wassalamu lan keselamatan. Apa dawuh Kanjeng Nabi asaddun nasi utawi luwe bangete menungso apane azaban siksane yaumul kiamat ing dalam dina kiamat
iku alimun. Tapi ngojo ngomong pas gak pengen alim, sito goblok tenanan sama niku. Ojo, jangan. Iku alimun wong kang alim lan lam yanfa'hu kang ora awe manfaat ing alim sinten Allahu Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Jadi orang yang paling sengsara, paling berat siksanya pada hari kiamat kata Rasulullah itu adalah orang alim yang ilmunya sendiri itu tidak bisa manfaat untuk yang ilmunya itu tidak manfaat untuk dirinya sendiri. Wow, iku paling dhisik pokoke disiksa. Wa kana alaihi salatu wassalam lan wonten sinten Rasul alaihi salatu wassalam iku yastaizu nyuwun karaksa sinten Rasul billahi kelawan Gusti Allah min ilmin la yanfa wa qalbil la yakhsha. Makanya ini dijadikan ana donga yastaizu nyuwun karaksa sinten Allah sinten Rasul billahi kelawan Gusti Allah min ilmin saking ilmu la yanfa kang ora bisa manfaati apa ilmu wa qalbin lan saking ati la yakhsha kang ora bisa khusyuk apa qalbun. Iki gawekno donga Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'a ila yusma. Iku dungane Rasulullah kayak gitu. Jadi Allahumma ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku jauhkan diriku dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak bisa khusyuk, terus kemudian amal yang tidak engkau terima, ilmu yang tidak bermanfaat. Jauhkan semuanya. Iku sampai Rasulullah saking kuatire duweni ilmu sing gak manfaat hampir itu dijadikan doa. Walaisalan ora ono iku indal alimi mungguhe wong kang alim alladzi la ya'malu kang ora ngamal sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim laisa indal alimi illa suratal ilmi angin mung gambare ilmu warosmihi lan catetane ilmu duna maknahu tutuk maknane ilmu wahaqi duna maknahu tutuk maknane ilmu wahaqiqati lan hakikati ilmu. Dan sesungguhnya orang yang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dia hanya memiliki gambaran pandangan sebagai seorang yang alim dan catatan-catatan kitab yang terkumpul di rak-rak bukunya, tapi hakikatnya dia tidak memiliki makna dari keilmuan yang sudah ia baca dan sudah ia pelajari, dan dia belum menemukan hakikat daripada ilmu yang sudah ia kuasai. Kama qala ba'dus salafi kaya oleh dawuh sinten ba'dus salafi setengah ulama salaf rahmatullahi utawi ke rahmati Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase ulama salaf al ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Waduh, itu al ilmu utawi ilmu jare ulama salaf. Al ilmu utawi ilmu iku yahtifu mbisik sapa ilmu bil amali kelawan amal. Fa in ajabau moko lamun nyembadani apa ilmu ing amal. Fa in ajabahu lamun nyembadani apa ilmu ing amal. Jadi seperti itu. Wa illa lamun ora ijabahu irtahala lumaku utawa mblayu apa ilmu. Artinya
ilmu itu senantiasa menyerukan untuk bisa diamal, untuk bisa dikerjakan. Maka apabila ilmu itu dikerjakan, maka ilmu itu akan menjadi bermanfaat. Tapi apabila tidak dilanjutkan dengan amal, maka berkah dan cahaya keilmuan itu akan pergi. Akni ngersakne sapa ingsun ing irtihal yartahilu budal utawa ilang apa ilmu minhu yartahilu ilang minhu saking alim apa ruhuhu ilmu wa nuruhu lan cahayane ilmu wa barakatuhu lan berkahi ilmu. Jadi berkahi ilmu hilang, roh yang bisa membentuk pribadi yang baik iku yo hilang, dan kebaikan-kebaikan dari ilmu pengetahuan yang sudah ia miliki itu yo juga tidak bisa ia rasakan. Iya, akhirnya dadi wong alim tapi kesio-sio ngono. Wa amma suratu anapun utawi gambare ilmu iku fala tartahilu moko ora bakal ilang utawa bakal mlayu apa surah. Bal tabqa balik tetep apa surah muakkidatan tur kang nguatake tur hale nguatake lil hujjati maring gawe alasan alal alimi su'i alal alimi ngatasé wong kang alim as-su'i kang Allah. Sementara sosok keilmuan atau kealimannya itu tetap tidak akan hilang, bahkan itu akan semakin kuat tertancap di dalam dirinya, ya kan, untuk tetap bisa beradu argumen di muka umum. Padahal dia punya tujuan-tujuan yang jelek, dan itu dinamakan dengan orang alim yang jelek. Jadi orang alim tapi menyesatkan. Orang alim yang dengan kealimannya hanya digunakan untuk kepentingan dunianya saja, sehingga ilmunya tidak mengantarkan tingginya derajatnya ia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ilmunya justru akan mengantarkan dia kepada kehancuran murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bos. Lah contohnya akeh. Contohnya ya Abu Jahal lah yang kita tahu. Fir'aun itu kan wong alim. Korun, itu bisnismen ulung. Wakeh contohnya. Pinter. Abu Jahal aslinya Abul Hakam. Iya kan, Abul Hakam itu orang yang ahli hukum, berarti kan alim, tapi sesat gara-gara ilmunya. Makanya Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak bisa khusyuk, amal yang tidak bisa diterima, doa yang tidak pernah didengar. Wah, disuwun karo Rasulullah. Share. Iku bener iku. Iku bener, Hud. Bener koyo ngono. Keterangan sing wingi kan koyo ngono. Enggak apa-apa dadi wong bodho, gak diparing bodho karo pangeran, tapi muga-muga tetep diparing kepinginan kanggo terus ngaji lan belajar. Iku mulya pisan iku. Mulya pisan niku ndek pengarepane Gusti Allah. Iya bener. Share ki, kudu ki, share ki, dijaluk wis ki. Siap. Ono ndek kitab Bidayatul Hidayah iku bab awal dungane Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Itu dungane. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak bisa khusyuk, ya kan? Terus kemudian hati yang tidak bisa khusyuk, amal yang tidak pernah diterima, dan doa yang tidak pernah engkau dengar. Iku saking pentingnya ilmu kanggo diamalni.
Cuman piye-piye orang yang berilmu itu tetap lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak mau belajar. Wis bodoh gak gelem belajar. Iku ya ibaratnya itu tadi kayak kemarin. Jadi misal seorang majikan ya kan punya pekerja yang sudah ini caranya kamu bekerja, saya kasih buku, itu pelajari, kemudian sampean kerjakan. Seperti itu pekerjaannya. Ku siji. Sing siji dikei pisan loro. Nah sing siji tidak mau membaca, tidak mau melihat, wis ada di perusahaan dek ngelakoni sak senenge, wis dilakoni sak seneng-senenge dek. Sing siji ono sing mempelajari tapi yang podo gak ngelakoni. Cuman minimal orang yang sudah mau mempelajari itu sudah masuk pada satu step ketaatan untuk mau melihat dan membuktikan semua pelajaran dan keilmuan yang sudah Allah berikan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat Al-Quran dan hadis, dengan cara proses dia terus mengaji dan belajar. Minimal iku. Jadi lek kepekso tenanan, perintah Kanjeng Nabi iku kan 5 to. Kun aliman. Yo kan? Dadi yo awakmu wong alim, gak iso. Kun muta'alliman. Dadi wong sing gelem belajar. Gak iso sing nomor 3. Kun mustami'an. Minimal gelem krungu ae wis. Gak gelem pisan. Sing nomor 4, kun muhibban. Dadi yo wong sing seneng. Walatakun khomisan, tapi jangan sekali-kali kamu tidak mengambil bagian dari 4 hal ini. Jangan jadi golongan yang nomor 5, fatah liku. Moko fatah liku. Moko sebabnya jadi rusak awakmu, maka hancurlah dirimu. Jadi Rasulullah kaya ngono. Iku lek wis kepeksa pilihane ana ndek kono. Sergi. Lanjut. Wis temu. Oh iya. Siap. Ya, foto share di grup. Ben diwaca dungane Rasulullah saking pentingnya. Karena orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan, seperti halnya hadis tadi, itu dikatakan oleh Rasulullah tidak akan menambah dirinya dekat kepada Allah, tapi justru memberikan jarak yang begitu jauh di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contohnya banyak sekali. Abu Jahal iku yo sesat gara-gara ilmune, ya toh? Fir'aun yo sesat gara-gara ilmune. Loh, gak duwe ilmu piye Fir'aun? Sanggup membangun piramid begitu besarnya dengan ujung yang begitu simetris, dengan hitungan yang menurut ilmu fisika dan ilmu matematika itu akuratnya luar biasa. Itu menunjukkan kalau peradaban masa Fir'aun itu betul-betul orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Tapi sesat gara-gara ilmune. Mangkane donga ning Kanjeng Nabi sampai kaya ngono kuwi mau. Wis Kang, wis tak share ndek anu grup santrenku. Yo. Oke. Lopon semerapa? Yo. Lunas yo. Yo lunas. Oke,